Kisaran pertengahan milenium ketiga sebelum Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi dari keturunan Bani Syam. Ia adalah Nabi Hud bin Abdullah bin Rabbah bin Khalud bin Ad bin Aush bin Aram bin Syam bin Nuh alaihi salam, atau keturunan ke-8 dari Nabi Nuh alaihi salam, yang hidup antara tahun 2450 sebelum Masehi sampai 2320 sebelum Masehi. Nabi Hud alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperingatkan kaum Jabbarin Ad yang telah rusak, yang menyimpang dari ajaran nenek moyangnya. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memuja dan menyembah berhala Somat, berhala Somud, dan berhala Habba. Akan tetapi mereka menentang Nabi Hud alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan menimpakan musibah kekeringan selama 3 tahun. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak video ini sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. 3 abad setelah banjir bandang yang menimpa seluruh kaum Nabi Nuh kecuali orang-orang yang beriman, di kawasan selatan Jazirah Arabia, keturunan Bani Syam membuka pemukiman, tepatnya di daerah Al-Ahqaf, kawasan gurun Sahara yang berada di antara Oman dan Hadramaut, Yaman. Di kampung baru itu, mereka membangun irigasi untuk pengadaan air yang mencukupi untuk kebutuhan mereka. Mereka juga membangun istana dan mengangkat seorang pemimpin kabilah. Mereka punya kelebihan postur yang sangat tinggi dan besar. Ukuran standarnya adalah 100 hasta atau kurang lebihnya 45 meter, dan yang terpendek berkisar 60 hasta atau kurang lebihnya 25 meter. Kepalanya bak kubah yang sangat besar. Lubang mata pada tengkoraknya sampai bisa dibuat beranak pinak binatang dhobba atau sejenis anjing hutan. Di dalam Al-Quran mereka disebut dengan kaum Jabbarin Ad. Mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memuja berhala-berhala yang mereka sembah. Kisaran pertengahan milenium ketiga sebelum Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi dari golongan mereka. Ia adalah Nabi Hud bin Abdullah bin Rabbah bin Khalud bin Ad bin Aush bin Aram bin Syam bin Nuh alaihi salam, atau keturunan ke-8 dari Nabi Nuh alaihi salam, orang yang paling mulia di antara garis keturunannya. Nabi Hud memperingatkan bangsanya agar tidak berlaku aniaya karena mengandalkan kelebihan-kelebihan kekuatannya. Ia juga mengajak untuk kembali pada agama Islam, tidak menyekutukan Allah dengan berhala-berhala yang mereka puja, yaitu berhala Somat, berhala Somud, dan berhala Habba. Akan tetapi mereka menentang Nabi Hud. Mereka berkata dan sesumbar kepada Nabi Hud, "Siapa yang lebih kuat dibanding kami?" Ucap kaum Jabbarin Ad dengan sedikit menghina Nabi Hud. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan musibah kekeringan selama 3 tahun. Hujan tidak turun sama sekali di tahun itu. Di waktu itu, jika penduduk sekitar kawasan Jazirah Arabia tertimpa bencana, mereka akan mengadu dan berdoa ke tanah haram Makkah. Lantas pemimpin mereka mengirim beberapa kelompoknya untuk pergi dan berdoa ke tanah haram Makkah. Mereka mengirim Luqman bin Ad, Luqaim bin Hadzal, Qail bin Athar, dan Mursyad bin Sya'ad.
masing-masing memimpin kelompok kecil dari kabilahnya, dan keseluruhan anggota rombongannya ada 70 orang. Sebelum sampai di tanah haram, rombongan singgah di rumah Muawiyah bin Bakar yang masih paman mereka. Mereka dijamu dengan baik. Hal ini membuat mereka larut dalam kesenangan, minum arak dan mendengarkan nyanyian-nyanyian dari dua biduan wanita hamba saya tuan rumah. Hingga tidak terasa berlalu 1 bulan, Muawiyah pamannya tidak enak untuk menegur. Lalu ia menyuruh dua biduannya untuk menyanyikan syair olokan atas perilaku mereka yang melalaikan kawan-kawannya yang mati karena kelaparan di kampung halamannya, sedangkan mereka asik berpesta. Mereka kemudian sadar dan segera pamit undur diri untuk pergi ke tanah haram. Sesampainya di tanah haram, mereka mengaturkan doa. Tiba-tiba muncul awan putih, hitam, dan merah. Lalu muncul suara di hadapan mereka. Hei Al-Qail, pilihlah untukmu dan kaummu. Kemudian Al-Qail memilih awan hitam karena menurutnya awan itu yang paling banyak menyimpan air hujan. Suara itu menyahut lagi, engkau telah memilih abu, maka tidak akan tersisa dari kaum Ad kecuali Bani Laudhiyah. Bani Laudhiyah adalah kaum dari Luqaim bin Hudzal yang memilih tinggal di Mekah bersama paman mereka. Mereka adalah kaum Ad yang disinyalir sebagai kaum yang soleh atau dikenal dengan kaum Samud. Awan hitam itu terus bergulung-gulung mendekati perkampungan Ad. Penduduk yang telah lama berharap datangnya hujan segera bersorak-sorak. Itu adalah awan yang akan memberi kamu hujan. Al-Ahqaf ayat 24. Tanpa mereka duga, awan itu menghujani mereka dengan pasir panas beriringan angin pekat. Di hari Rabu yang naas, angin berhembus kuat membawa pasir masuk melalui hidung ke perut dan keluar melalui dubur. Lalu tubuh mereka limbung, kemudian tersapu angin, lalu dibanting ke tanah hingga tubuh mereka hancur berkeping-keping. Riwayat lain menceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin yang menerbangkan unta-unta kaum Ad. Mereka segera mengunci rumah untuk berlindung. Angin menyerbu ke dalam rumah dan memusnahkan mereka semua. Lalu berhembus topan, merobohkan rumah-rumah mereka dan mengeluarkan mayat mereka. Giliran burung-burung hitam mematuki dan membuang tubuh mereka ke laut. Riwayat lain menyebutkan angin bertiup kencang membawa angin yang mengubur mereka selama sepekan di rumah mereka. Lalu rumah mereka dihancurkan hingga mereka mati dan terkubur. Lalu angin bertiup lebih kencang lagi, melemparkan mayat mereka ke laut. Setelah dihancurkannya kaum Jabbarin Ad dengan angin yang begitu dahsyat, Nabi Hud dan 4.000 orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tersisa mengungsi ke Hadramaut. Sampai Nabi Hud dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia wafat dan dimakamkan di sana. Pendapat lain mengatakan bahwa Nabi Hud dimakamkan di Hijr Makkah. Adapun menurut Abdurrahman bin Sabit menyebutkan bahwa pusaranya berada di antara tembok Ka'bah, Zamzam, dan makam Ibrahim. 2 abad setelah dihancurkannya kaum Jabbarin Ad, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Soleh pada bangsa kaum Samud untuk kembali kepada ajaran agama tauhid nenek moyangnya. Nabi Soleh alaihi salam
mengingatkan kepada kaumnya dan berkata kepada mereka, kalian telah merusak kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergembiralah kalian atas siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan murkanya. Mereka menjawab dan mengolok-olok Nabi Soleh dengan berkata, kapan itu Soleh? Dan mereka menertawakan dengan menghina. Bagaimana cerita dan kelanjutan Nabi Soleh? Nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.